Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban fi hadhil qanah. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang al-kalimatu wa aqsamuha. Kalimat dan pembagiannya. Apa saja yang akan kita bahas tentang kalimat dan pembagiannya ini? Yang pertama, kita akan membahas definisi atau pengertian kalimat. Yang kedua, pembagian kalimat. Yang ketiga, isim dan ciri-cirinya. Yang keempat, fi'il dan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, huruf dan ciri-cirinya. Yang pertama, pengertian kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tertentu. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat ini sepadan dengan kata, atau di dalam bahasa Inggris sepadan dengan word. Selanjutnya, pembagian kalimat. Di dalam bahasa Arab, kalimat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Kita akan membahasnya satu persatu secara lebih detail. Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna tertentu dan tidak terikat waktu. Di dalam bahasa Indonesia, isim itu sepadan dengan nama atau kata benda. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, isim ini sepadan dengan noun. Isim dapat berupa insan atau nama orang, hayawan atau nama hewan, nabat atau nama tumbuhan, jamad atau nama benda, makan atau nama tempat, zaman atau nama waktu, dan sifat atau nama sifat. Contoh-contoh isim. Yang pertama, Muhammadun. Artinya Muhammad. Ini adalah contoh dari insan atau nama orang. Yang kedua, Qittun atau kucing. Ini adalah contoh dari hayawan atau nama hewan. Selanjutnya, Zahrotun, yang artinya bunga mawar. Ini adalah contoh dari nabat atau nama tumbuhan. Yang keempat, Qolamun atau pena. Ini adalah contoh dari jamad atau kata benda. Selanjutnya, Al-Qahiroh atau Kairo. Ini adalah contoh dari makan atau nama tempat. Selanjutnya, Syahrun atau bulan. Ini adalah contoh dari zaman atau nama waktu. Dan yang terakhir, nadhifun atau bersih. Ini adalah contoh dari sifah atau kata sifat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri isim. Sebuah kalimat bisa dikatakan kalimat isim apabila mempunyai salah satu ciri dari 6 ciri berikut. Ciri yang pertama yaitu tanwin. Apabila ada sebuah kata yang di akhir katanya itu terdapat tanwin, maka dapat dipastikan kata tersebut adalah isim. Contohnya, qolamun. Pada kata qolamun, di akhir hurufnya yaitu huruf mim berharokat tanwin. Maka kata qolamun ini adalah kata isim. Ciri yang kedua yaitu alif lam. Apabila sebuah kata di depannya terdapat alif lam atau al, maka kata tersebut adalah kata isim. Contohnya, pada kata al-baitu. Di depannya terdapat huruf alif lam, maka kata al-baitu ini adalah kata isim. Ciri yang ketiga yaitu huruf nida. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Contoh huruf nida di dalam bahasa Arab ini yaitu
ya, yang artinya wahai. Contoh terdapat pada kata ya waladu. Sebelum kata waladu, di sana terdapat huruf ya. Maka kata setelah huruf ya tersebut adalah kata isim, yaitu kata waladu. Ciri yang keempat yaitu huruf jar. Secara sederhana, huruf jar ini adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh. Huruf jar ini ada banyak, seperti min, ila, an, ala, fi, dan lain-lain. Apabila ada suatu kata, sebelum kata tersebut terdapat huruf jar, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Contohnya terdapat pada kata alal maktabi. Ala ini adalah huruf jar, maka kata setelah ala ini, yaitu al-maktabi, adalah kata isim. Ciri yang kelima yaitu idhofah. Idhofah adalah apabila terdapat dua kata, tetapi hanya memiliki satu makna. Contohnya, pada kata Rasulullahi. Ini ada dua kata. Yang pertama, kata Rasulu, yang artinya utusan, dan yang kedua kata Allahi, yang artinya Allah. Akan tetapi, kedua kata ini memiliki satu makna, yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad. Ciri yang terakhir yaitu isnad ilaih. Isnad ilaih ini adalah apabila terdapat dua kata. Kata yang pertama yaitu sebagai mubtada atau yang diterangkan, dan kata yang kedua yaitu sebagai khobar atau yang menerangkan. Contohnya pada kata Allahu sami'un. Allah ini sebagai mubtada yaitu yang diterangkan, dan kata sami'un adalah sebagai khobar atau yang diterangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna tertentu dan terikat oleh waktu. Di dalam bahasa Indonesia, fi'il ini sepadan dengan kata kerja, atau di dalam bahasa Inggris, fi'il ini sepadan dengan verb. Ada berapa macam fi'il di dalam bahasa Arab? Fi'il di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, fi'il madi atau kata kerja lampau. Yang kedua, fi'il mudhari atau kata kerja akan atau sekarang. Dan yang terakhir, fi'il amr atau kata perintah. Selanjutnya, ciri-ciri fi'il. Sebuah kata dapat dikatakan fi'il apabila memiliki salah satu dari ciri-ciri fi'il yang ada 5. Yang pertama yaitu ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il ini adalah huruf ta di akhir kata yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Contohnya terdapat pada kata zahabtu. Di akhir kata zahabtu ini terdapat ta fa'il yaitu tu. Maka kata zahabtu ini termasuk ke dalam kata fi'il. Ciri yang kedua yaitu ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits adalah huruf ta yang menunjukkan perempuan, yaitu huruf ta yang berharokat sukun di akhir kata. Contohnya terdapat pada kata zahabat. Kata zahabat ini di akhirnya terdapat huruf ta sukun, yaitu ta ta'nits, maka kata zahabat ini adalah termasuk kata fi'il. Ciri yang selanjutnya yaitu ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah adalah huruf ya yang berharokat sukun yang biasanya terdapat di akhir kata atau terdapat sebelum huruf nun di akhir kata. Contohnya pada kata tadhhabina. Di situ ada huruf ya sukun yang terletak sebelum huruf nun di akhir kata.
maka kata tadhhabina adalah termasuk kata fi'il. Ciri yang keempat yaitu nunut taukid. Nunut taukid adalah nun yang memiliki arti penegasan atau huruf nun yang berharokat syaddah atau ada tasydidnya. Contoh pada kata layadhhabanna. Di akhir kata layadhhabanna terdapat huruf nun yang ada tasydid atau syaddahnya. Maka kata layadhhabanna ini adalah termasuk kata fi'il. Ciri yang terakhir yaitu qad, wasin, wasaufa. Apabila suatu kata sebelum kata tersebut terdapat kata qad atau huruf sin atau kata saufa, maka kata setelahnya itu dipastikan adalah fi'il. Contohnya pada kata qad qomati. Sebelum kata qomati terdapat kata qad, maka qomati ini adalah termasuk kata fi'il. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali digabungkan dengan kata yang lain. Di dalam bahasa Indonesia, huruf ini biasa disebut dengan kata tugas atau kata fungsi, misalnya seperti kata preposisi atau kata konjungsi. Lalu, apa ciri-ciri dari kata huruf ini? Suatu kata dapat dikatakan sebagai huruf apabila tidak memiliki ciri-ciri isim dan tidak memiliki ciri-ciri fi'il, maka kata tersebut bisa dipastikan adalah kata huruf. Adapun contoh dari huruf di dalam bahasa Arab adalah huruf ataf yaitu wa, au, summa, dan lain-lain, atau huruf jar seperti min, ila, an, dan lain-lain. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.